Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wasma'u wa ati'u la'annakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, faya ibadallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah taala, Rabb kita sekalian, Rabb semesta alam, yang memberikan, yang mencukupi atas apa yang kita butuhkan selama di dunia. Walaupun kita tidak meminta apapun itu, yang diminta manusia selain yang tidak diminta. Maksudnya gimana? Seseorang itu tidak meminta kebutuhan pokoknya, kecukupan akan dirinya. Contohnya oksigen yang kita hirup, kemudian air yang mengalir, air yang keluar dari bumi. Apakah kita meminta? Tentunya tidak, ketika Allah sudah mencukupinya. Oksigen pun kita tidak meminta ketika Allah sudah mencukupinya. Dan apapun yang kita minta, apapun yang kita butuhkan selama di dunia, kita tidak meminta. Akan tapi kita meminta yang lainnya, rezeki-rezeki yang lainnya, mungkin harta yang banyak, mungkin kendaraan yang bagus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu yang kita minta, ya. Kecukupan perbendaharaan, yang kita minta seperti itu. Maka dengan demikian tidak patut ketika kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita tidak lepas dengan berinteraksi dengan orang lain, bermasyarakat, bersosial. Dan bersosial itu di sekitar kita tentunya ada orang yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada saudara, ada tetangga dan lain sebagainya. Lebih luas lagi katanya. Kemudian ketika kita ke kantor, kita menemui pejabat, kita menemui pegawainya dan lain sebagainya. Dan ketika kita berada di masjid pun kita juga menemui saudara-saudara kita seiman tentunya, katanya. Yang mana Rasulullah SAW menyampaikan, ajabal amrul mu'minin, sungguh mentakjubkan urusan-urusan atau perkara-perkaranya orang-orang yang beriman, yang kesemuanya aktivitas kita itu bernilai ibadah ketika kita meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kan katanya. Berinteraksi dengan orang lain pun ada aturannya dalam Islam. Bertetangga pun ada aturannya dalam Islam, katanya. Jadi ketika kita sandarkan amalan-amalan itu karena Allah Ta'ala, ada contoh dari Rasulullah SAW, maka semuanya berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tendensi kita keridhaan Allah Ta'ala bukan karena semata ben didelok wong liya apik, biar dilihat orang lain itu lebih sopan, lebih beretika dan lain sebagainya. Tidak hanya cukup itu, akan tapi tendensi kita keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan dibalas oleh Allah Ta'ala, bukan hanya sekedar baik dengan orang lain, tidak. Maka di kesempatan pagi hari ini kita mencoba mengkupas salah satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana ada 4 larangan yang disampaikan oleh Rasulullah ketika kita berinteraksi dengan orang lain, bermuamalah, bersosial dengan masyarakat di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdillah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu ayyunkahal mar'atu bitolakin ukhra. Tidaklah halal, artinya haram. Ini tidak halal berarti haram. Ayyunkahal mar'atu bitolakin ukhra. Ketika seseorang itu menikahi atau berencana menikahi seseorang dan dia itu menceraikan yang lainnya. Isu-isu kok bahas ngono. Ini salah satu muamalah dari Rasulullah SAW yang berkaitan erat dengan ibadah kita. Tidaklah halal seseorang itu menikahi, katanya, yang artinya dia itu sudah berencana untuk menikahi seseorang, akan tapi seseorang itu terhalang dengan orang lain yang mana mereka itu, seseorang itu sedang melakukan tolak, katanya. Atau mungkin seperti ini, saya mau kamu nikahi asal dia itu kau ceraikan. Mau menikah dengan syarat seseorang itu menceraikan dengan yang lainnya. Nah, itu suatu keharaman. Haram hal-hal yang seperti itu. Apakah kita menemui hal yang seperti itu di sekitar kita? Tentunya pasti ada. Sing diarani napa niku seseorang menginginkan menikahi yang lainnya, akan tapi pasangannya tidak merestui, kan kata niku. Akhirnya akan main belakang. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, itu tidak halal, artinya haram ketika seseorang itu menikahi yang lainnya dan menceraikan dengan syarat menceraikan yang lainnya. Nah, inilah fenomena-fenomena sekarang yang terjadi di masyarakat kita, dengan bisikan-bisikan syaitan, kan ya, bisikan syaitan. Ketika seseorang itu bercerai, nah, itu suatu prestasi yang luar biasa dari syaitan. Syaitan itu bertugas bisi ono, kan mek bisi-bisi itu tak ya. Syaitan itu mek membisi itu, tidak menuntun kita melangkah stepnya begini, stepnya begini, enggak. Syaitan itu hanya membisiki kita, kamu kak getun, nanti nanti diambil orang lain dong, katanya. Akhirnya dengan bisikan seperti itu, berjuang kan, akhirnya berjuang bagaimana caranya dia bisa mendapatkan seseorang itu. Ya siapa caranya? Akhirnya dia rela menceraikan istrinya, kemudian menginginkan menikahi yang lainnya niku. Itu hal-hal yang seperti itu haram. Walaupun nantinya pernikahan yang keduanya itu menjadikan baik sesuai syaratnya loh, ada saksinya, ada maharnya, ada walinya, kan katanya. Walaupun baik, katanya. Akhirnya proses-prosesnya yang awal niku jadi haram, katanya. Jadi hati-hati kita menghindari bisikan-bisikan syaitan yang seperti itu.
Banyak kan kejadian-kejadian setelah dia itu menikah yang lainnya akhirnya kembali kan, balik kucing. Nah, itu suatu kehinaan sebenarnya kan, suatu kehinaan. Mencontohkan bahwa kita itu mudah tergelincir, makanya senantiasa berdoa jangan sampai kita itu tergelincir dengan godaan-godaan syaitan. Hati niku digerakkan, ya, sinten yang menggerakkan Allah. Jadi kita meminta kepada Allah supaya hati kita diluruskan dalam kondisi yang lurus, senantiasa taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, ya. Kita dilarang la yahillu ayyankahal mar'atu bitolakin ukhra, menikahi seseorang dengan syarat menceraikan yang lainnya. Kemudian yang kedua, wala yahillu li rajulin ayyabi'a ala bai'in sahibihi hatta yadharahu. La yahillu, dan tidaklah halal seseorang itu melakukan transaksi jual beli ala bai'in, atas sesuatu yang akan dibeli niku wau, kemudian hatta yadharahu, sampai transaksi niku deal terjadi ataupun kita meninggalkannya, artinya kita tidak jadi membeli, kata niku. Yang artinya ketika seseorang itu bertransaksi, melakukan interaksi jual beli, duka teng pasar, duka teng napa niku dengan tetangga secara online dan lain sebagainya, kemudian ada tawar menawar, saya tawar sekian, tidak boleh dinaikkan lagi, katakanlah 1 juta, yang diminta pembeli niku wau, penjual niku wau 1,5 juta, saya tawar 1,200.000, oh belum bisa, kemudian belum ada terjadi ya wis nek gak gelem ya gak, belum ada seperti itu, belum ada kesepakatan, kemudian kita mencari penjual yang lainnya, ngaten kan ya, mencari penjual yang lainnya yang di situ ditawarkan lebih rendah, 1,300.000 mungkin, kita tawar 1,200.000 juga, ya akhirnya deal di situ 1,300.000, ngaten niku kan ya. Yang sementara yang awal niku wau belum selesai, belum ada kata ya wis nek ngono gak gelem ya wis tak tinggal, ndak, belum ada kata-kata seperti itu, moro ditinggal ngoten mawon. Nah itu tidak boleh menurut etika atau ajaran Islam, ngoten. Yang artinya ketika kita transaksi ya sampai selesai, katakanlah kalau kita belum mencukupi atau belum sesuai dengan keinginan kita, ya wis kita tutup, ya wis mas, atau ya wis pak, kalau begitu saya belum ada kecocokan, saya mau pindah ke yang lainnya, seperti itu. Jadi etikanya seperti itu, ngoten. Kadang-kadang nek teng pasar kan nggih ngoten nggih, enten penjual, kemudian kita masih bertransaksi, ada penjual yang lainnya, ais nanggonku ae, nanggonku sekian, di tempat saya sekian, lebih murah. Lah ketika kita belum menyelesaikan yang pertama, kita mengalihkan atau berpindah, itu tidak boleh, katanya. Kita selesaikan yang pertama dulu, katanya. Kadang-kadang nek ngoten niku kan enten calo ngoten niki, perantara ngoten niku sing main biasanya niku. Asiku kelarangan ngoten niku biasanya mempengaruhi kita. Jadi kita ketika bertransaksi nggih berhati-hati ngoten niku, menghadapi calo-calo ngoten niku. Kadang-kadang kita malah tergelincir. Artinya dengan barang yang ditawarkan niku koyok-koyok apik, tapi rusak ngoten niku. Contoh mawon sepeda motor nggih. Sepeda motor niku nek teng pasar niku Masya Allah, calo-calo niku luar biasa. Ngoyak niku ya merebut kita niku supaya bisa membeli yang ditawarkan niku wau ngoten niku. Wis ana apa carane? Karena mereka mungkin tidak mengenal cara-cara Islam yang seperti ini kan. Nggih ngoten niku caranya. Ketika kita bertransaksi diselesaikan dulu. Beda malih nek teng mall kan nggih. Nek teng mall kan nggih semua welih ngoten niku.
Lah niki salah satu kelemahan kita juga nggih. Nek teng pasar niku kan nggih nawawar nggih, ngawenyang kan nggih. Sampai sampai sing dodol niku wis melas ngoten niku. Mboten nangsal ngoten niku. Kadang-kadang kelemahan kita di situ. Menawar dari saudara kita ya apa sampai murah ngoten niku. Sampai mentok. Sementara kalau kita membeli suatu barang di mall, nggih, di swalayan, nate nawar, nate ngenyang, nak boten nate lah nggih. Berapapun harganya, paling nak boten cocok wis boten ditinggal ngoten mawon. Begitu juga kita kalau di pasar nek boten cocok nggih. Kalau kita belum mampu atau belum ada cocok, yes ngapunten dereng cecek ngoten mawon. Enggak usah nawar sing nowomen ngoten niku saaken penjual kan nggih. Nek teng pasar nek teng mall niku wis pinten mawon ya wis ngoten niku pokoke seneng dituku kan walaupun mahal kadang-kadang ya. Nek teng swalayan ini pasti mahal kan ya. Pasti selisih dengan harga tetangga. Makanya salah satu promosi nggih, mboten ajakan sing nemen mboten. Kita lebih baik napa niku membeli dari saudara kita, dari tetangga kita, ngoten niku. Mungkin selisihnya 500, 1000-an ya, tapi untungnya kan diambil tetangga kita, diambil saudara kita kan ya, ngoten. Daripada memberikan keuntungan yang lebih besar dari orang-orang yang mungkin katakanlah notabene mereka non Islam atau kafir kan ya. Untung yang diberikan ke saudara kita, mereka senang bisa mencukupi keluarganya kan nggih, ngaten. Tetangga kita, bukan untuk kaya sebenarnya. Wis pokoknya cukup kan ngaten. Nah, transaksi yang seperti itu yang diridhoi, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara yang seperti itu. Ketika bertransaksi, selesaikan dulu sampai deal, sampai jadi ataupun tidak jadi kita sepakat di situ. Baru kita berpindah yang lainnya. Kemudian yang keempat, wala yahillu li salasati nafarin, dan tidaklah halal ketika seseorang itu ketika bertiga yakunu nabi ardi falatin, yang kemudian mereka itu berada di bumi yang luas, illa ammaru alaihim ahaduhum, kecuali dia menunjuk seseorang itu menjadi pemimpin mereka, pemimpin di antara mereka. Salah satu ajaran dari Rasulullah SAW ketika kita keluar bepergian, bepergian pasti kita pernah lah sesekali, beberapa kali keluar kota. Artinya kita keluar untuk safar, dan itu kita diajarkan untuk tidak bepergian seseorang sebenarnya. 2 orang itu lebih baik, 3 orang jauh lebih baik. Dan ketika kita bepergian 3 orang, katakanlah lebih dari 1, kita menunjuk seseorang itu menjadi amir kita, amir safar kita, pimpinan safar kita. Tujuannya apa? Supaya dalam bepergian niku wau kita mudah untuk koordinasi. Nah, enten pimpinannya kan neco kan ya, lebih enak koordinasinya. Nanti kita perjalannya berapa jam, kita berhenti di mana, sholat di mana, makan di mana, ngoten. Jadi ada koordinasi ketika kita dipimpin seseorang niku wau. Rasulullah menyatakan wala yahillu li salasatin nafarin, bepergian dengan 3 orang. Yakunu nabi arti falatin, di bumi yang luas, artinya kita bepergian yang jauh. Illa ammaru alaihim ahadum, kecuali menunjuk salah satu itu menjadikan ketua, pimpinan dalam safar niku wau. Menunjuk salah seorang menjadi pimpinan safar. Bukan kok niku hanya sekedar cekne enak, bukan. Nah, ini merupakan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Suatu organisasi pun ketika tidak ada pimpinan, sinten sing bertanggung jawab, kan tidak ada katanya. Walaupun tidak bertanggung jawab sepenuhnya memberikan jaminan apapun, enggak. Ketika bepergian pun sedemikian, tidak menjamin kesemuanya, nek mangan tak bayari, nek kendaraan tak bayari, bukan seperti itu. Nah, kan tapi memudahkan koordinasi. Bisa diprediksi kita nanti perjalanannya berapa jam. Katakanlah kita ke Semarang, kita Semarang. Kalau lewat tol mungkin 5 jam atau 6 jam. Nah, dalam perjalanan ini kok ada waktu-waktu sholat yang dilewati. Mungkin zuhur, kita sholat dulu atau kita lewati. Nanti sampai di asar, kita berhenti ada di rest area, kita sholat zuhur dulu, kemudian istirahat makan-makan. Enak kan ya? Artinya perjalanan itu ada nopo niku menjamak dan mengkosor kan. Nanti sholatnya kita jamak, bepergian kan ya. Nah, bepergian itu ada keringanan-keringanan. Kita bisa menjamak sholat kita, mengumpulkan 2 waktu sholat menjadi 1, zuhur asar. Itu rukhsahnya bagi orang yang kondisi safar. Kemudian ada rukhsah lagi mengkosor, meringkas. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, itu pimpinan yang menentukan. Nanti sholat kita kosor, kita jamak, dikumpulkan asar dengan zuhur dengan asar di 1 waktu. Jadi perjalanan kita niku enak, ada yang memimpin dan menjalankan rukhsah niku sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan bahwasanya apa yang ma'atakumur rasul, apa yang datang dari Rasul, fakhudhu, maka ambillah. Contoh-contoh dari Rasulullah itu lakukanlah sekemampuan kita. Manahakumu anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhilah, katanya. Ketika kita diberikan rukhsah dan kita mengambilnya, sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diambil rukhsahnya niku. Puasa pun demikian. Ketika kita safar kemudian kita kondisi puasa Ramadan, mohon ada rukhsah untuk membatalkan, untuk berbuka. Apalagi puasa sunnah kan ya. Puasa sunnah ya lebih baiknya ditinggalkan ketika safar. Wah, aku kuat, yes, wallahu alam, silahkan ketika berpendapat seperti itu. Dan kadang-kadang nek tiyang lunga niku wis biasa puasa Senin Kamis ditinggal. Napa abot ninggalne kan gitu. Abot ninggal. Ketika sudah rutin. Napa malih Daud rutin malah abot. Jadi ketiga, yakni mengangkat seseorang itu menjadi pimpinan kita, bukan untuk menjamin kebutuhan ketika perjalanan, ndak nggih. Wis urunan ngoten niku. Kecuali enten sing mampu wis tak anune kabeh tak napa niku jamin semuanya. Makannya, akomodasinya semuanya saya jamin, transportasinya dan lain sebagainya, kebutuhannya apa nanti laporkan ke saya, tambah enak katanya niku. Perjalanan seperti itu tambah enak. Kemudian yang keempat, wala yahillu li salasatin, dan tidaklah halal ketika bertiga seseorang niku yakunu nabi ardi falatin, dalam kondisi yang di luar rumah, yatanaja, dia itu berbisik, isnani duna sahibihima, di antara kedua seseorang niku ditinggalkan untuk bisik-bisik. Ketika kita bertiga, misalkan bertiga, kemudian 2 orang niku bisik-bisik, ngomong bisik-bisik, artinya meninggalkan yang satu niku. Kan cara nek bisik-bisik kan cara ngeten, menjauhi yang satunya niku. Nah, itu tidak boleh menurut Rasulullah SAW. Yang artinya membiarkan seseorang niku kemudian ditinggalkan untuk berbisik-bisik. Karena apa kok bisik-bisik tanpa kita ketahui, kan ada kecurigaan. Dan tentunya yang ditinggalkan niku
hatinya sedih kan nggih. Berprasangka wis macam-macam akhirnya. Lapore ngoten niku nek. Jadi prasangkane macam-macam. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita bertiga, okay, bertiga atau lebih, nah lebih mungkin lebih enak, okay. Nah bertiga ini kan artinya 2 orang berbisik, satunya ditinggalkan kan, dan itu cenderung untuk menjadikan seseorang itu berprasangka yang kurang baik atau hatinya bersedih, katanya. Kalau mungkin orang lebih banyak lebih enak, tidak ada pikiran macam-macam. Nek bertiga niku wau, seorang niku wau ditinggal, artinya disiwak gitu deh. Disiwak omong-omongan wong loro sing situ dijarni. Ngoten niku kurang baik. Dan menjadikan keharaman. La yahillu niku dadi haram ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita mengetahui apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Menjadikan contoh-contoh Rasulullah itu kita terapkan dalam keseharian kita, dalam bermuamalah, dengan tendensi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman tidak hanya cukup kita menjadi baik dilihat oleh orang lain, tidak, akan tapi menjadi orang yang beriman adalah ukurannya ketika menjadikan Rasulullah SAW itu suatu contoh yang baik, tauladan yang sangat baik, dan hukum-hukum yang diterapkan atau yang dicontohkan oleh beliaunya Rasulullah, ada haram, ada halal, ada makruh, kan ngeten niku. Dan kita pilih yang mana yang lebih baik. Ketika itu haram ya kita tinggalkan. Hal-hal yang seperti ini mungkin kita tidak disadari, gak kroso kan gitu. Nah maka dengan demikian ketika kita sudah mengetahui sesuatu itu haram, tidak disukai oleh Rasulullah SAW, maka kita tinggalkan. Berhati-hati untuk tidak melukai hati seseorang dan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, katanya. Dengan demikian ketika kita bermuamalah, berinteraksi, bersosial, bermasyarakat, kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala supaya dengan amalan-amalan kita mendapatkan pahala dan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita nanti di akhirat, katanya, yang kita cintai, saudara-saudara yang terutama orang-orang yang beriman di kanan kita, katanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan satu hadis dari Rasulullah SAW ketika kita mempelajari hadis niku pasti menyebut nama Rasulullah, artinya kita bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat satu ilmu yang sangat napa niku digemari oleh para sahabat-sahabat. Mereka tidak lepas dari bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu hadis bermanfaat buat kita amalkan sehari-hari, berhati-hati supaya kita tidak jatuh dalam keharaman-keharaman yang lainnya. Wa akhiru qali hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.